Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke dalam materi informasi internet bagian 2. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah pengenalan dasar internet. Di pertemuan ini kita akan mempelajari apa saja dasar-dasar yang perlu kita pahami mengenai internet. Materi ini tentu didapat di kelas 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran di mata pelajaran teknologi perkantoran. Selanjutnya, poin pembahasannya ada 3. Yang pertama, kita akan melihat data pengguna internet yang ada di Indonesia. Sebanyak apa, lalu di daerah yang mana saja, kita akan tahu di pertemuan ini ya. Poin pembahasan yang kedua, pengenalan dasar internet. Internet itu apa? Di dalam internet itu apa? Manfaatnya itu apa? Dan yang ketiga, aplikasi-aplikasi internet. Seperti apa aplikasi internet itu? Oke, selanjutnya, poin pembahasan yang pertama, pengguna internet. Data ini saya ambil dari APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kenapa saya memperkenalkan ini? Karena agar kalian tahu, ini loh pengguna internet yang ada di Indonesia sebanyak ini, atau pengguna daerah yang menggunakan internet di Indonesia sejumlah sekian. Kita awali dengan data pengguna internet di Indonesia. Ini adalah penetrasi pengguna internet tahun 2017. Maksudnya apa? Di tahun 2017, pengguna internet di Indonesia dari total populasi 262 juta orang, sebanyak 143,26 juta jiwa menggunakan internet. Bayangkan, sebanyak apa ini? 54,68% orang di Indonesia sudah tersambung internet. Itu tahun 2017. Bagaimana saat ini? Bagaimana data terbarunya? Kita lihat ya. Data terbaru pengguna internet 2019 sampai 2020 kuartal 2. Kuartal 2 itu antara April, Mei sampai Juni. 266,91 juta jiwa, sebanyak 196,71 juta bisa mengakses internet dengan lancar. Artinya apa? Sebanyak 73,71% rakyat Indonesia bisa menggunakan internet sebagai pengguna internet yang aktif. Sangat banyak sekali ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita tahu seberapa banyak orang yang menggunakan internet di Indonesia berdasarkan data terbaru ya, data terbaru tahun 2020 ini, 2020 kemarin, ternyata dari provinsi-provinsi yang ada sebanyak 56,4% itu berada di Jawa pengguna internet Indonesia itu. Sementara Sumatera itu hanya 22%. Bali, Kalimantan itu sisanya. Ternyata lebih banyak di Jawa ya pengguna internet Indonesia. Dan jumlah pengguna internet secara angka, kalian bisa lihat di sini Jakarta penggunaan internetnya berapa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Banten. Ternyata dari data yang kita lihat, Jawa Barat memiliki jumlah pengguna internet yang paling banyak dibandingkan provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat data lagi. Satu data terakhir. Ada pertanyaan, dalam satu hari orang yang disurvei APJII ini menggunakan internet berapa lama sih? Ternyata dari survei itu 19,5% menjawab lebih dari 8 jam. Mungkin termasuk kalian ya pengguna internet 8 jam. Nah, karena semakin mudahnya internet diakses, kita menggunakan WhatsApp aja itu menggunakan internet. Lihat YouTube itu internet dan lain-lain sebagainya. Orang Indonesia rata-rata berdasarkan survei 19,5%. Banyak sekali ya yang menggunakan internet di atas 8 jam dalam satu hari. Yang 7 jam, 6 jam itu juga banyak. Nah, itulah tadi data-data internet, data-data pengguna internet yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengenalan dasar internet. Apa sih internet itu? Dari tadi saya memberikan contoh pengguna internet di Indonesia dan juga lain-lain. Sebenarnya internet itu apa? Kita akan bahas di poin pembahasan kedua. Apa itu internet? Internet dan intranet, dua kata hampir sama ketika pengucapan tetapi maknanya sangat berbeda. Internet, International Network, adalah sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Itu pengertian dari internet. Sementara intranet, konsep local area networking atau dalam kurung LAN yang menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet, sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Dari kedua pengertian ini kalian bisa memberikan gambaran mungkin ya. Internet ini adalah sekumpulan jaringan komputer yang besar, international network.
menghubungkan komputer-komputer dari jaringan-jaringan seluruh dunia. Sementara intranet itu hanya menghubungkan komputer-komputer di satu lokal atau satu perusahaan saja atau satu instansi saja. Artinya maknanya yang hampir sama, iya, tetapi cakupannya itu yang berbeda. Internet itu global dunia, sementara intranet hanya ruang lingkup perusahaan saja. Seperti itu ya, sudah paham ya? Selanjutnya ini dia, the difference between internet and intranet. Internet ini ada dunia, kemudian dihubungkan, ada penghubung, artinya semua komputer terhubung melalui internet di seluruh dunia. Sementara intranet hanya terhubung satu device saja, banyak komputer tapi hanya terhubung di satu lokal itu saja. Itu ya, ini the difference between internet dan intranet. Selanjutnya, apa manfaat dan ancaman internet? Ternyata internet itu tidak hanya memiliki manfaat tapi juga ada ancamannya juga. Tentu hal yang positif akan memunculkan hal yang negatif pula, ya kan? Apa manfaat dari internet? Apa hal positif yang kita dapat dari internet? Yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang terjangkau. Jelas, karena terjangkau itu praktis dan mudah, maka internet banyak digunakan oleh semua orang. Yang manfaat kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Kita bisa mengakses seluruh informasi yang berada di dunia ini, dunia dalam genggaman, itu ya. Dan manfaat yang ketiga, keberadaan internet membuka peluang baru. Pekerjaan-pekerjaan lama yang dulu kita mungkin terdengar aneh, sekarang itu tersedia di internet. Ojek online yang beberapa puluh tahun yang lalu mungkin orang nggak akan kepikiran, orang mungkin lucu ketika mendengar ojek online. Ternyata tahun ini ada, ternyata di masa-masa akhir ini ada. Artinya itu salah satu contoh internet membuka peluang baru. Atau ada lagi nih, pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul dari internet ini sangat banyak. Dan manfaat yang keempat, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Nah, informasi komunikasi internet tanpa batas, kita bisa mengakses seluruh informasi yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Ada manfaat, tentu ada ancaman. Apa ancaman internet itu bagi kita? Yang pertama, ancaman virus. Ya, virus bisa dibuat oleh banyak orang kemudian disebarkan dan akan merusak. Kemudian ancaman yang kedua, pembajakan karya intelektual. Kembali lagi, karena ini tanpa batas, orang bisa melakukan apa saja, hampir banyak hal yang bisa dilakukan orang-orang, sehingga karya yang telah dibuat orang lain bisa saja dibajak atau diambil tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Seperti itu kan bisa saja. Kemudian ancaman yang ketiga, jika tidak bijak dalam melakukan penggunaan internet, maka akan merusak mental penggunanya. Kamu menggunakan HP selama 10 jam sehari dalam untuk bermain game saja, itu akan menyia-nyiakan waktumu, seperti itu. Jadi gunakan internet dengan bijak. Saya tahu kalian adalah generasi zero, saya tahu kalian adalah generasi Z, generasi yang dekat sekali dengan internet, tapi bagaimanapun juga gunakan internet dengan bijak agar kalian bisa belajar banyak hal dan belajar lebih banyak hal lagi. Seperti itu ya. Dan yang selanjutnya 2C atau manfaat atau pengenalan dasar internet yang ketiga, kita akan mengenal tindak kejahatan internet. Apa saja tindak kejahatan internet itu ya? Ada 3, skimming, phishing, hingga carding. Apa ketiganya ini? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang skimming. Skimming ini adalah tindakan pencurian data kartu ATM atau debit dengan cara menyalin, dalam kurung membaca atau menyimpan informasi yang terdapat pada strip magnetis secara digital. Jadi skimming ini kategorinya termasuk pencurian data kartu ATM atau debit ya. Kemudian yang kedua ada phishing. Phishing ini adalah tindakan meminta atau memancing pengguna komputer untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Pernah nggak kalian mendapatkan email asing yang kalian curigai? Nah, jika kalian mendapatkan notifikasi diminta untuk mengunjungi sebuah website yang kalian rasa ini patut kalian curigai, jangan lakukan itu, karena bisa saja di dalam website itu kalian diminta untuk memasukkan data rahasia kalian yang akan diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau akan digunakan secara tidak bijak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hati-hati dalam mengunjungi sebuah situs. Jika situs itu dirasa mencurigakan, lebih baik keluar saja. Seperti itu ya, jangan dilanjut lagi. Selanjutnya carding. Apa itu carding? Carding adalah suatu aktivitas belanja secara online dengan menggunakan data kartu debit atau kartu kredit yang diperoleh secara ilegal. Jadi kartu kredit yang orang itu peroleh secara ilegal, mereka kumpulkan jadi satu, kemudian ketika
sudah mengumpulkan, dia gunakan untuk melakukan pembelajaran online. Tidak bijak, sama sekali tidak bijak. Ini termasuk tindakan ilegal dan tentunya bertentangan hukum karena menggunakan data orang lain dengan tidak baik. Seperti itu ya. Itu adalah tindak kejahatan digital. Selanjutnya, aplikasi internet. Aplikasi internet itu apa saja sih? Aplikasi internet, saya akan menjelaskan, ada istilah resource sharing. Resource sharing ini terbagi atas dua, sharing file dan juga sharing device. Yang pertama, sharing file adalah suatu data yang kita punya dapat dibaca atau diakses oleh user pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan. Pernah mendengar kata kolaborasi? Nah, contohnya nih, di internet kalian bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman kalian melalui Google Apps. Kalian bisa, contoh nih, Google Apps itu punya Google Dokumen. Ketika kalian membuka Google Dokumen itu, kemudian kalian membagikan file dokumen itu ke teman kalian dan kalian mengizinkan teman kalian untuk mengedit, maka kalian bisa mengerjakan satu dokumen dengan banyak orang. Satu dokumen dikerjakan oleh banyak orang. Itu contoh yang pertama, sharing file. Kemudian contoh resource sharing yang kedua yaitu sharing device. Sharing device adalah penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Contohnya, penggunaan satu printer untuk dua komputer. Device ini satu device yang digunakan untuk bersama. Satu printer bisa saja digunakan oleh dua komputer atau lebih. Itu namanya sharing device. Selanjutnya, aplikasi internet yaitu di komunikasi dan informasi itu ada 7 ya. Yang pertama, www atau World Wide Web. Apa itu www? Adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Contohnya nih, www.youtube.com atau www.tokopedia.com. Seperti itu contohnya. Kemudian, aplikasi internet yang kedua, komunikasi dan informasi yang kedua adalah email. Apa itu email? Email adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Kalian tentu tidak asing dengan email dan kalian pasti menggunakan email. Hampir seluruh siswa saat ini sudah menggunakan email dan melakukan penggunaan email dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, komunikasi informasi. Aplikasi internet yang ketiga ini adalah newsgroup. Apa itu newsgroup? Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Biasanya, anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. Jadi, punya satu grup yang punya pembahasan atau topik yang sama, satu forum. Nah, pengguna-pengguna internet itu berkumpul di satu forum untuk membahas hal tertentu. Itu namanya newsgroup. Kemudian ada mailing list. Yang D, ini adalah mailing list atau milis, adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Maksudnya apa? Mailing list ini satu orang atau beberapa orang bisa mengirim informasi ke banyak orang. Jadi kalau misalkan kalian mungkin kenal dengan istilah broadcast ya, di broadcast message kali ya. Nah, broadcast message ini hampir sama seperti ini. Jadi satu orang mengirim informasi ke banyak orang menggunakan mailing list atau milis. Yang E, aplikasi internet yang E ini di Internet Relay Chat (IRC) adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Dikenal dengan istilah chatting yang ada di internet. Kemudian yang F ada Telnet. Apa itu? Aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan user ID dan password ke komputer tersebut. Gambar kurang lebihnya seperti ini. Kalian punya HP. HP ini kalian bisa menghubungkan ke komputer atau laptop kalian. Nah, kemampuan penghubungan ini kita bisa mengontrol itu dari jarak jauh. Nah, kemampuan ini hampir sama dengan kemampuan yang aplikasi internet Telnet ini. Seperti itu ya. Dan yang terakhir G adalah Grouper, adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Namun informasi yang didapat hanya terbatas pada teks saja, tidak audio, tidak visual, tapi hanya terbatas teks saja. Selanjutnya 3B, poin aplikasi internet, poin pembahasan aplikasi internet yang B. 3B ini adalah komunikasi melalui internet. Kita kenal dengan istilah netiquette atau netiquette. Netiquette ada 3 jenis ya. Yang pertama, netiquette one-to-one. Netiquette one-to-one ini adalah kondisi komunikasi yang terjadi antar individu dalam sebuah dialog. Contohnya, komunikasi melalui email. Saya mengirimkan email kepada Anda, kemudian Anda membalas saya, itu kan komunikasi melalui email pesan antar individu. Kemudian yang B, netiquette one-to-many communication. Kondisi komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan beberapa orang sekaligus. Seperti tadi saya contohkan mailing list atau milis, di mana satu orang bisa mengirim email ke banyak orang. Kemudian yang C,
Ini adalah Netiquette Information Service, di mana sebuah sistem yang dapat mengakses jaringan internet dengan waktu yang bersamaan. Contohnya adalah WWW atau World Wide Web, dan permainan online, di mana ini adalah satu sistem kita bisa mengakses itu secara bersama-sama. Contoh www.youtube.com, kita bisa mengakses youtube.com ini secara bersama-sama. Itu contohnya Netiquette Information Service. Nah, yang C, istilah internet. Apa saja istilah internet itu? Kalian bisa melihat di sini, mulai dari about, account, admin, attachment, bandwidth, bookmark, broadband, browser, bulletin, sampai dengan website dan wireless. Untuk ini kalian hanya tinggal membaca, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian bisa membaca di presentasi yang saya miliki. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, terapkan protokol kesehatan. Saya Zuhdan Kamal Abdillah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.